sebenarnya dari kecil itu lebaran pasti di Jakarta. Karena semua keluarga nyokap gue tuh dari kampung tuh pindah ke sini. Jadi ya udah gak pernah pulang kampung. Itu di sini. Rasanya gimana, Cak? Di Jakarta? Sepi nggak? Apa gimana? Jujur lebih enak vibes lebaran tuh di Jakarta. Karena gila, biasanya kita ngeliat kemacetan, macet pol, di mana-mana macet. Itu kayak kita jalan di tol itu kayak jam 5 pagi, bener-bener gak ada siapa-siapa. Paling kayak sama 2 mobil kanan kiri. Terus ditambah kalau ke mall tuh sepi banget kan, jadi banyak diskon. Nah, gue malah lebih senang belanja pas di waktu seperti itu daripada harus desek-desekan kemarin. Pokoknya Jakarta jadi lebih sepi. Dan terus yang kedua, Jakarta jadi lebih seger gitu loh, karena polusinya nggak banyak. Di rumah nenek yang pasti biasanya ya. Biasanya tuh di rumah nenek. Kan kalau gue itu dari nyokap di Jakarta, bokap di Riau ya. Jadi kita tuh selalu bagi-bagi waktu, setiap 2 tahun sekali itu kita balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Nah, kalau misalnya kita nggak ke Jakarta, ya udah kita di rumah nenek kan baru yang di Riau. Nah, tapi karena emang udah tidak ada dari semuanya, maksudnya dari nenek, dari nyokap dan bokap udah nggak ada, jadi ya sekarang kayaknya lebaran di rumah sendiri gitu. Paling nanti bakalan ada nyekar gitu deh, tapi kayaknya abis lebaran kan lagi pandemi, nggak, agak susah. Selain di rumah gue pernah di puncak sih biasanya, di suatu villa lah, biasa kayak keluarga besar pada umumnya aja. Kalau lebaran ya pasti pergi ke puncak atau kemana gitu lah ya, kumpul keluarga. Terus ya gitulah pokoknya, jalan-jalan aja, vacation. Asik. Kalau lebaran sebelumnya gue biasa di rumah, kadang pulang ke kampung bokap di Gorontalo. Tapi lebaran sekarang gue di Depok aja. Di rumah? Iya, di rumah saudara di Depok. Lebaran? Biasanya sih emang lebih seringnya lebaran, maksudnya hari H itu di rumah dulu, terus setelah itu siangnya mungkin ke rumah nenek yang di Tangerang kan. Nah, itu keluarga dari bokap juga. Terus biasanya kalau misalnya nggak pengen ini ke kampung di Pacitan, Jawa Timur, sangat banget suasana. Dan sekarang ya kalau udah kayak gini paling nonton hari pertama di rumah, terus kita kalau misalnya udah nggak terlalu ramai orang-orangnya baru ketemu aja paling. Biasa lebaran itu sih di rumah aja, itu kan nggak kemana-mana. Palingan nanti lebaran kedua atau ketiga itu baru pulang kampung sih. Soalnya kayak di sini itu lebih asik aja lebaran, karena dari kecil udah tinggal di sini kan, udah besar di sini. Jadi ya lebih kayak nyaman aja lebaran di sini dibandingkan di kampung. Jadi di Jakarta atau di mana sih rumahnya? Oh, ini maksudnya di kan aku tuh kayak ngerantau juga kan. Jadi aku kan orang Payakumbuh, tapi aku ngerantaunya itu ke daerah lain lagi. Jadi aku kalau mau pulang kampung itu ke Payakumbuhnya. Cuman kalau lebaran itu biasanya nggak di Payakumbuh, tapi di rumah tempat orang tua aku merantau tempat tinggal gitu. Jangan dikasih THR momen lebaran. Oh jelas makanannya dong. Kenapa tuh? Ya gimana ya, kayak soal kalau lebaran itu semua orang, mau dia orang yang males atau rajin, intinya makanan tuh pasti ada, pasti banget ada. Kayak nastar, terus apa tuh kalau di sini tuh pokoknya makanan-makanan khas Indonesia deh. Gue sih suka, cuman gue nggak tahu namanya, ya kayak gitu. Yang pasti gue kangen kumpul-kumpul keluarga sih ya. Yang sekarang agak susah sih sebenarnya, karena kedua abang gue tuh udah pada nikah, jadi udah ada yang beda rumah, ada yang masih ada satu sih di sini.
Tapi momen kumpul Lebaran tuh kayak di tahun ini kayak penting sih sebenarnya. Dari tahun ke tahun soalnya selalu ngumpul keluarga kan. Tahun ini tuh agak berbeda lah ya. Itu pasti bakal gue kangenin kalau misalkan abang gue tuh nggak kesini gitu. Terus yang paling dikangenin tetap THR lah udah. Itu sih paling penting kan. Gak ada yang ngelawan ya THR mah. Ngelawan THR tuh paling penting. Karena jarang sekali ya. Kalau masalah apa yang dikangenin itu emang suasana, benar-benar suasana mudik sih, lebih tepatnya. Mudik itu apa ya, sebenarnya yang dikangenin itu ya pasti jalan itu, jalan dan orang-orang itu pada antusias banget gitu, nikmati macetnya, terus kayak ya walaupun macet sabar-sabarin aja gitu. Padahal ya apa ya, di kampung juga istilahnya surprise ketemu keluarga yang di kampung itu paling ya cuma pas datang doang kan, ya sisanya yang ngobrol biasa kan, ya, yang lebih nikmatin sih sebenarnya pas di jalannya itu sih. Cuman ya emang kalau ketemu keluarga jauh yang udah lama gak ketemu ya itu kangen juga sih sejujurnya. Ya seru suasana aja. Lebih ke ininya sih kangennya itu persiapan lebarannya. Persiapan lebaran tuh kayak misalnya apa ya, ngumpul-ngumpul bareng sepupu-sepupu gitu. Walaupun kita sebenarnya nggak nyiapin lebaran, cuma kan ngumpul mendekati lebaran itu tuh lebih berasa gitu kan. Apalagi nunggu-nunggu habis takbiran malam itu kan, itu yang ada pada cerita ngalor ngidul, terus tidurnya di depan TV bareng-bareng atau di kamar pet-petan gitu kan. Nah, momen itu yang gue kangenin karena sekarang itu nggak gue dapetin gitu loh, karena sepupu gue udah gede-gede gitu kan, udah punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi udah nggak pernah ngumpul lagi sih. Satu lagi yang gue kangenin Idul Fitri. Kayaknya ini bakal dikangenin sama semua kayak seumuran kita deh. Apa tuh? THR. Ya ampun gue. THR makin kesini makin seret ya Bun gitu. Iya bener Bun. makin tidak terlihat hilalnya gitu loh. Itu sih momen yang dikangenin Lebaran itu pastinya itu ya kumpul keluarga lah ya. Maksudnya itu ada kakak, ada ponakan juga gitu kan, sama keluarga lengkap semuanya. Itu sih yang paling dikangenin ya, namanya udah punya kegiatan masing-masing, aktivitas masing-masing. Mungkin setiap lebaran itu nggak mungkin bisa kumpul semua, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini ya, yang paling mudik gitu kan. Jadi palingan di rumah lebaran itu cuma orang tua, udah bertiga aja sih paling gitu. Terus kumpul-kumpul, makan-makan sih yang paling seru, karena 1 bulan itu makannya ditahan kan, habis lebaran langsung digas tuh. Yang paling gue kangenin tuh kumpul semua sama sepupu-sepupu gue, karena dari kemarin tahun lalu semenjak pandemi itu kan terbatas banget ya. Nah tuh nggak ada acara yang satu keluarga besar gitu loh. Biasanya tuh gue ada kayak di keluarga nyokap gue ada, bokap gue ada gitu. Tapi kemarin tuh kayak ya yang mau dateng, yang enggak, karena kan nggak semua orang mau keluar rumah saat itu gitu. Nah, paling gue kangen itu sih ngumpul sama keluarga besar ya gitu. Banyak sepupu gue, banyak ponakan-ponakan. Itu sih yang paling dikangenin sebenarnya dari lebaran. Tapi kalau soal makanan segala macam itu kan nggak ada yang berubah gitu. Paling lebih ke kumpulan sih, sekarang nggak bisa. Wah, susah juga ya. Idul Fitri mah seperti mungkin ya, kalau misalnya yang gue pikir ya, yang menurut gue sendiri ya, Idul Fitri itu jatuhnya tuh kayak, Idul Fitri itu kan emang jatuhnya itu pas hari-hari terakhir ini ya, bulan Ramadan ya. Jadi tuh kayak secara nggak langsung tuh Idul Fitri itu kayak semacam perpisahan bulan Ramadan gitu loh. Mungkin mesti kayak ada beberapa orang yang senang, ada beberapa orang yang sedih gitu loh, karena ya Allah bulan Ramadan udah kelar gitu, dimana pintu surga ditutup lagi gitu loh. Jadi kayak
buat gue ya Idul Fitri itu kayak semacam penutup Ramadan di mana ntar tiba-tiba udah jadi kayak hari-hari biasa gitu loh. Gue sih gue nggak tahu kenapa gue agak sedih sih. Kayak Ramadan itu kayak jatuhnya kan benar-benar definisi bulan-bulan spesial ya buat kita gitu kan. Terus kalau misalnya kayak rasanya kayak buat buat ninggalin Ramadan itu kayak aduh ya Allah dapet nggak ya tahun depan gitu, dapatan lagi nggak ya gitu kan, kayak gitu-gitu tuh yang bikin sedih tau nggak sih. Senang sih senang ya kayak puasa udah selesai, udah ngelakuin ibadahnya udah gitu kan. Sedihnya itu sih sebenarnya buat gue ya. Menurut lo aja? Menurut gue ini terlepas dari arti yang sebenarnya kan. Idul Fitri itu satu momen yang penting banget buat kita kumpul-kumpul, yang jauh ngedekat, yang deket ya makin deket gitu, yang cemberut nggak akur atau gimana itu jadi akur. Per satu hari atau 3 hari Lebaran itu tuh kayak bener-bener momen yang bener-bener jarang banget. Idul Fitri ya. Idul Fitri itu kan yang dari pemahaman gue aja lah ya yang pernah kayak hari raya makan gitu nggak sih? Jadi kayak lu bebas, jadi lu malah diwajibkan makan nggak sih? Jadi waktunya kita makan-makan lah ya setelah berpuasa 30 hari. Waktunya hari jaya makan lah pokoknya. Oh iya deh. Idul Fitri menurut gue mungkin dari definisinya ya, kembali suci gitu, kembali bersih. Ibu menetapkan selalu Idul Fitri itu ya kayak new start gitu nggak sih, buat kayak iman kita harus lebih baik daripada tahun sebelumnya gitu kan. Kita udah melewati bulan yang suci masih sama aja ya, sekaya baik dikit lah ya. Jadi kayak ancang-ancang new start gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Terus sama itu sih tadi Idul Fitri itu tempat seluruh keluarga ngumpul, karena keluarga gue kan sebenarnya tuh keluarga besar gue tuh banyak banget dan terlalu sibuk gitu ya. Jadi ketika Lebaran gue doang baru kumpul, kalau nggak Lebaran ya nggak kumpul sama sekali. Kalau Idul Fitri itu mungkin momennya di mana kita itu setelah bulan puasa ya, maksudnya itu satu bulan puasa itu kita mencari pahala sebanyak-banyaknya gitu kan. Terus dengan adanya Idul Fitri misalnya kita kayak merasa sedih karena bulan puasanya udah mau habis, tapi ada Idul Fitri, momen yang bisa buat kita itu berkumpul mungkin sama keluarga, sama teman, sama-sama semuanya. Memang sih sebenarnya hari-hari biasa bisa-bisa aja kan, tapi kayak momen itu lebih beda lah. Mungkin ada kuenya, ada minumannya gitu kan. Terus bisa kunjungan ke rumah-rumah. Tapi kayaknya kalau kondisi pandemi COVID-19 ini kan nggak bisa lah ya kunjungan ke rumah-rumah. Terus Idul Fitri itu suatu kita itu bisa saling memaafkan, gitu kan, saling memaafkan, senang, bahagia gitu. Sebenarnya kalau memaafkan itu nggak butuh tunggu bulan puasa atau hari raya ya, tiap hari ya saling memaafkan. Cuma kan ada satu sisi mungkin yang kita jarang komunikasi sama orang, karena ada Idul Fitri jadi keinget gitu kan. Oh ya udah sapa, say hello gitu kan, saling memaafkan. Ini itu aja sih. Gue lebih rajin lagi baca Al-Qurannya, soalnya gimana ya gue nggak bohong ya, gue masih kayak baca Al-Quran tuh kurang rajin. Terus lebih lebih banyak ngelakuin hal yang lebih positif buat mungkin bulan puasa yang kedepannya. Terus ya intinya makin baik deh. Doanya tuh pertama pengennya tuh buat keluarga, buat teman-teman semua gitu kan. Yang pertama tuh gue pengennya kalian tuh sehat-sehat terus ya. Terus Allah selalu melindungi kalian dan karena ya sehat itu ya penting banget gitu. Apalagi ya situasi kayak gini kan. Terus vaksinasi juga belum merata gitu. Jadi
mungkin ya kalian menjaga kesehatan diri kalian sendiri lah dengan terus semoga juga kita masih bisa dipertemukan di Ramadan yang selanjutnya kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan, nikmatnya menahan lapar dan haus, menahan emosi, dan semoga puasa kita di tahun ini lebih bertahan. Ada sehat, lancar puasa dan berkah puasa. Doa buat diri sendiri di Ramadan tahun ini. Pasti semoga ibadah gua sebulan belakangan itu diterima sama Allah, berkah buat gua, buat orang-orang di sekeliling gua. Terus semoga gua bisa ketemu lebaran di Ramadan berikut. Kalau doa diri sendiri ya semoga dengan bulan Ramadan ini kita bisa lebih baik ya, lebih baik, bisa merubah diri kita, kepribadian kita, akhlak kita gitu kan. Terus semoga kayak di tahun depan kita bisa ketemu lagi sama bulan Ramadan gitu kan. Jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir kita gitu kan, supaya ya bisa bersama keluarga lah yang paling penting. Harapannya itu sebenarnya. Iya, mau jadi lebih baik gitu dari yang tahun lalu. Untuk tercapai atau belumnya, aku merasanya masih belum, masih diusahakan gitu. Masih diusahakan, kayak misalkan usahain banget untuk 1 jus dalam sehari, tapi masih ada aja gitu halangannya. Gak nyampe itu 1 jus 1 hari. Kalau dari gue, semoga gue jadi lebih nggak menyia-nyiakan waktu, terus banyak hal yang gue lakuin di bulan Ramadan yang pahalanya jauh lebih besar kan dibandingkan kalau gue lakuin di luar bulan Ramadan. Jadi gue harap gue bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita juga nggak pernah tahu kan di bulan Ramadan berikutnya kita akan lengkap atau enggak dan ketemu orang yang sama atau enggak. Jadi gue pengen sih lebih memanfaatkan momen-momen itu aja sih. Doa gue buat diri gue sendiri, semoga ibadah dan keimanan yang sudah ada sekarang jadi lebih baik dan konsisten. Amin. Amin. Terus bisa kita ini bisa setelah ini bisa jadi lebih baik, bukan jadi lebih buruk gitu kan. Terus ya semoga tahun depan masih bisa lagi bulan Ramadan bisa lebaran lagi gitu. Paling gitu sih.